Sekarang ini saya membuat video tentang 1 Timotius 4 ayat 10. Ini merupakan salah satu ayat yang digunakan oleh Mangapul Sagala dalam debat dengan saya. Dan memang termasuk ayat yang sangat bisa membingungkan kalau kita tidak ngerti bagaimana penafsiran yang benar. Sebetulnya Mangapul Sagala menggunakan 2 ayat utama. Satu yang 22, nah itu sudah saya berikan video. Lalu 2 Petrus 3 ayat 9 itu ayat kedua. Tapi saya masih belum siap membuat video tentang itu karena saya mau memasukkan bagian-bagian yang belum selesai saya lakukan. Jadi saya membahas ayat ini dulu, yang boleh dikatakan merupakan ayat penting juga karena bisa sangat membingungkan. Dan mungkin kebanyakan orang yang tidak pernah mempelajari salah ngerti tentang ayat ini. Mari kita lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi saudara, Allah disebut Juru Selamat semua manusia, langsung itu dianggap sebagai penebusan yang tidak terbatas. Tapi karena yang selamat itu hanya yang percaya, maka dikatakan terutama mereka yang percaya pada akhir ayat ini. Pertama-tama di sini saya akan memberikan penafsiran Arminian. Ingat ya, penafsiran Arminian ini ya. Jadi saya tunjukkan bedanya Arminian nafsir dan Reform nafsir ayat ini. Sebetulnya dalam seluruh pembahasan saya tentang penebusan terbatas ini saya melakukan seperti itu. Tapi misalnya dalam video tentang 1 Yohanes 2:2 saya tidak masukkan komentar dari orang-orang Arminian karena saya pikir akan jadi terlalu panjang. Tapi yang di sini saya masukkan 2 orang penafsir Arminian, yaitu Adam Clarke dan Lenski. Dan saudara, dua-dua ini adalah penafsir yang sangat-sangat terpelajar, saudara ya. Jadi beda sekali dengan Mangapul Sagala, beda sekali dengan kelompok Liao, beda sekali dengan Yusuf B.S. yang menggunakan ayat ini secara sembarangan saja. Semua mereka menggunakan ayat ini untuk mendukung pandangan mereka tentang penebusan yang tidak terbatas. Nah, Adam Clarke juga menggunakan seperti itu. Tapi orang ini orang terpelajar, saudara ya. Itu bedanya. Tapi tetap akhirnya dalam hal ayat ini penafsirannya sama dan sama-sama salah. Ini kata-kata Adam Clarke ya. Saya langsung berikan terjemahannya ya. Yang adalah juru selamat dari semua manusia. Itu dia artikan yang telah menyediakan keselamatan untuk seluruh manusia, umat manusia. Jadi karena menyediakan keselamatan untuk seluruh umat manusia, ini pasti universal atonement. Dan telah menawarkannya secara cuma-cuma kepada mereka dalam firman-Nya dan oleh roh-Nya. Injil kan diberitakan kepada semua orang. Ya, ini maksud dia. Lalu dia bahas potongan terakhir khususnya dari mereka yang percaya. Dan ini dia berikan arti seperti ini. Apa yang Allah maksudkan untuk semua, ia betul-betul memberikannya kepada mereka yang percaya pada Kristus. Lalu untuk Kristus ini dikatakan yang mati untuk dosa-dosa dunia. Nah, ini universal atonement ya. Dan merasakan kematian untuk setiap orang. Ini laki-laki universal atonement. Karena semua telah dibeli oleh darahnya, maka semua bisa percaya. Laki-laki ini universal atonement. Dan karena itu semua bisa diselamatkan. Nah, lalu dia katakan mereka yang binasa. Binasa karena kesalahan mereka sendiri. Jadi kan Arminian percaya free will dan sebagainya. Mereka percaya atau tidak percaya tergantung mereka. Tuhan kepingin mereka selamat, tapi mereka tidak mau diselamatkan, mereka tidak mau percaya, maka mereka binasa karena kesalahan mereka sendiri. Ini
semua jelas-jelas pandangan Arminian. Ya, jadi ya memang sepintas lalu bisa dikatakan benar, tapi coba pikirin ya. Ini keberatannya. Kalau Allah itu dalam ayat tadi ini ya, Allah yang hidup ini ya. Kalau Allah itu hanya menyediakan keselamatan itu kepada orang-orang itu, tetapi orang-orang itu tidak menerimanya karena mereka tidak percaya pada Kristus, bagaimana Allah bisa disebut juru selamat mereka? Juru selamat dari orang yang tidak selamat, begitu. Saya tidak merasa aneh Allah disebut juru selamat semua manusia, padahal mayoritas manusia tidak selamat. Jadi dia juru selamat dari orang yang tidak selamat. Ini sangat tidak masuk akal kan, istilah yang kontradiksi ya. Jadi kita mesti memikirkan hal-hal seperti itu. Sekarang saya berikan tafsiran Lenski. Lenski juga orang terpelajar, tapi juga adalah orang Arminian. Garis keras dua-dua ini ya. Menolak 5 poin semua. Ini kata-kata Lenski. Semua yang telah kami katakan berkenaan dengan juru selamat dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 3 bisa diulang di sini. Ia menginginkan semua manusia diselamatkan, pasal 2 ayat 3. Dan karena itu disebut juru selamat semua manusia. Jadi ini penjelasan dia mengapa Allah disebut juru selamat semua manusia. Lalu dia tambahkan, kita tahu mengapa begitu banyak orang tidak diselamatkan. Matius 23:37, jelas mereka tidak mau, menolak. Ya. Karena itu Paulus menambahkan kata-kata terutama mereka yang percaya. Sama seperti dalam pasal 1 ayat 1, ia berkata juru selamat kita. Dan dalam pasal 2 ayat 3, ini dikutip, ia menghendaki semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini tidak berarti bahwa kehendak Allah itu ya, untuk menyelamatkan sebagian orang, lebih kuat daripada kehendaknya untuk menyelamatkan orang-orang lain. Atau bahwa di sana ada suatu dualisme dalam kehendak Allah yang mendahului, atau kehendak yang mendahului dari Allah. Ini menurut dia pandangan Calvin. Malista artinya terutama atau khususnya menyinggung orang-orang percaya. Karena kehendak yang baik dan murah hati yang menyelamatkan dari Allah sedang digenapi dalam mereka dan tidak digagalkan oleh ketidakpercayaan yang keras kepala. Jadi kalau dalam diri orang percaya itu, kehendak yang baik, yang murah hati, yang menyelamatkan dari Allah itu sedang digenapi. Dan tidak digagalkan oleh ketidakpercayaan yang keras kepala. Tapi kalau dalam yang semua orang itu, digagalkan oleh ketidakpercayaan yang keras kepala. Berarti kehendak Allah itu bisa digagalkan ya. Ini kontradiksi frontal dengan banyak ayat. Saya sebutkan saja Ayub 42 ayat 2. Rencana Allah tidak mungkin gagal. Dia Maha Kuasa, dia pasti melaksanakan. Tapi ya, ini Arminian penafsirannya seperti ini. Sekarang dia lanjutkan. Paulus sedang memikirkan bukan hanya tentang orang-orang percaya yang sudah dibawa kepada suatu realisasi tentang kebenaran Injil yang menyelamatkan, pada kesalahan dan pada janji yang pasti, tetapi juga tentang semua orang-orang percaya dari masa yang akan datang. Nah, ini saya berikan ayat-ayatnya ya, yang dia berikan sebagai referensi. 1 Timotius 1 ayat 1 tadi, dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita. Dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Saya tidak merasa aneh kalau Allah, ini jelas Bapak ya, disebut Juru Selamat kita. Dalam perjanjian baru, biasanya Kristus Yesus yang disebut Juru Selamat dalam perjanjian baru. Kalau dalam PL, Allah, Bapak sering disebut Juru Selamat. Dalam PB, Kristus yang disebut Juru Selamat.
Tapi ayat ini, Allah ini jelas Allah Bapa, karena di sini ada Kristus Yesus. Ya, jadi Allah ini pasti Allah Bapa, tapi tetap disebut juru selamat kita. Nah, ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan teliti sebelum kita loncat pada kesimpulan bahwa ini adalah juru selamat secara rohani. Mari kita lihat ayat selanjutnya, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Laki-laki ini Allah Bapa, saudara, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Lalu Matius 23:37 ini orang-orang menolak, ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sebetulnya ini jelas bukan menunjuk pada kehendak Allah, ya. Kehendak dalam arti rencana. Ini sesuatu yang menyenangkan kalau itu terjadi. Sudah bolak-balik dijelaskan, saya kira kehendak Allah itu bisa punya 3 arti. Pertama, rencana kekal Allah itu pasti terjadi. Kedua, sesuatu yang menyenangkan Allah kalau itu terjadi. Tapi ini bisa tidak terjadi. Ketiga, perintah atau larangan Allah. Dan itu laki-laki bisa tidak terjadi karena tidak ditaati. Jadi kalau ini kehendak rencana Allah, mereka tidak mungkin tidak mau. Mereka pasti akan mau. Ini pasti kehendak dalam arti yang kedua, cuma keinginan Allah, menyenangkan Allah kalau terjadi. Tapi bisa ditolak, maka tidak terjadi. Ya, jadi ini ayat-ayat yang digunakan oleh Lenski. Dan dengan demikian saya sudah selesai menggunakan atau memberikan 2 penafsiran dari orang Armenian, yaitu Adam Clarke dan Lenski. Sekarang saya pindah pada nomor 2 ini, penafsiran Reform. Dan saya akan memberikan 3 orang Reform yang memberikan penafsirannya tentang 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Pertama-tama saya bacakan karena mungkin lupa, ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, sekarang sudah ada lihat perbedaan penafsiran antara orang Reform dengan orang Armenian. Tentang ayat ini John Owen berkata begini. Bahwa Allah Bapa sering disebut juru selamat telah saya tunjukkan sebelumnya. Dan bahwa di sini ialah yang dimaksudkan, seperti yang disetujui oleh semua penafsir yang sehat. Dan juga merupakan sesuatu yang jelas dari persoalan yang sedang kita tangani, yang merupakan providensia Allah yang melindungi secara umum bagi semua orang, secara khusus dan khas bagi gerejanya. Jadi di sini sebetulnya John Owen sedang mengatakan, pertama dia berkata yang disebut Allah itu adalah Allah Bapa, ya. Dan disebut juru selamat. Dan dia bilang kalau Allah Bapa yang dimaksud itu disetujui oleh semua penafsir yang sehat. Lalu dia mengatakan lagi, disebut juru selamat ini dalam arti apa? Dia katakan ini, dan juga merupakan sesuatu yang jelas dari persoalan yang sedang kita tangani, yang merupakan providensia Allah yang melindungi. Juru selamat ini dalam urusan providensia Allah yang melindungi, bukan dalam urusan keselamatan rohani, dalam urusan keselamatan jasmani. Karena itu ini berlaku secara umum bagi semua orang, karena keselamatan jasmani bisa saja semua orang. Tapi berlaku secara khusus dan khas bagi gerejanya. Nah, sekarang John Owen melanjutkan lagi, ya. Untuk subjeknya, ia adalah Allah Bapa dan bukan Kristus sang pengantara. Dan untuk predikatnya, itu adalah pemeliharaan yang bersifat providensial.
Dan bukan menyatakan suatu keselamatan yang dibeli. Bukan keselamatan rohani, saudara. Pemeliharaan yang bersifat providensial. Yaitu providensial Allah yang melindungi dan memerintah semua. Tetapi menjaga dengan cara yang khusus demi kebaikan mereka yang adalah miliknya. Tuhan bisa melindungi semua orang, saudara ya. Tapi secara khusus dia melindungi orang-orang yang adalah miliknya. Punya sikap yang berbeda. Tidak berarti bahwa orang miliknya itu tidak bisa mengalami bencana kalau Allah memang mau izinkan, bisa. Tapi selalu untuk kebaikan mereka. Nah, tapi kalau orang yang bukan percaya bisa mengalami bencana yang betul-betul merugikan mereka. Jadi ini ada perbedaan. Sama-sama dia melindungi. Tapi kalau untuk orang percaya dengan cara khusus. Demi kebaikan mereka. Kalau dia melindungi mereka sehingga tidak kena bencana. Itu untuk kebaikan mereka. Dia mengatur sehingga bencana menimpa. Dia tetap bekerja secara khusus untuk mereka yang percaya. Sehingga itu demi kebaikan mereka. Dan itu tidak terjadi dalam diri orang yang tidak percaya. Jadi khusus kalau untuk orang percaya. Jadi ini komentar dari John Owen. Jadi ada dua hal yang ditekankan oleh Owen dalam kutipan di atas. Pertama, subjek dari ayat itu bukan Yesus tapi Bapa. Ini jelas sekali. Tidak ada cuma Yesus disebut Allah tanpa embel-embel, tidak mungkin, saudara ya. Dan kedua, poin B, kata juru selamat di sini bukan dalam persoalan keselamatan rohani, tapi keselamatan jasmani atau duniawi. Jadi kalau kita menerima pandangan Owen sudah beres sebetulnya. Tidak ada masalah ayat ini menabrak penebusan terbatas dan memihak pada penebusan tak terbatas. Tidak. Saya belum puas. Saya berikan penafsir yang lain. Sekarang ini Calvin sendiri. Calvin mempunyai pandangan atau penafsiran yang sama dengan John Owen. Ini kata-kata Calvin. Kata soter, artinya juru selamat, di sini merupakan sesuatu istilah yang bersifat umum dan menunjuk pada seseorang yang mempertahankan atau membela dan memelihara, yang memaksudkan bahwa kebaikan Allah menjangkau semua manusia. Sangat bisa Tuhan menyelamatkan orang kafir bagaimanapun, bisa saja. Saya pernah menonton ya, dalam dokumenter tentang Hitler. Berpuluh-puluh kali sudah dia mau dibunuh. Bahkan dengan ledakan bom dan sebagainya. Gagal terus. Sampai terakhir, satu orang berusaha membunuh dia dan berhasil. Dan orang itu adalah Hitler sendiri. Dia bunuh diri. Kenapa Tuhan tidak membiarkan orang-orang membunuh dia berhasil? Ya, dia menjadi juru selamat Hitler setelah berpuluh-puluh kali. Dia punya maksud sendiri. Belum waktunya memang Hitler mati, maka dia menyelamatkan Hitler. Jadi sudah orang sejahat Hitler pun Allah juru selamat dia. Tapi secara jasmani, secara rohani, nonsens sama sekali. Saya lanjutkan kata-kata Calvin ya. Kata juru selamat di sini tidak diambil dalam arti sebenarnya dan ketat, berkenaan dengan keselamatan kekal yang dijanjikan Allah kepada orang-orang pilihannya. Tetapi menunjuk kepada seseorang yang membebaskan dan melindungi. Dalam arti ini, ia disebut juru selamat semua manusia. Bukan berkenaan dengan keselamatan rohani dari jiwa-jiwa mereka. Jadi bukan urusan rohani, saudara. Tetapi karena ia menyokong semua makhluk ciptaannya. Semua orang kafir pun, saudara ya,
bisa lolos dari bencana, bisa selamat, bisa tidak kena COVID, bisa tidak mati. Itu karena Tuhan menyelamatkan mereka. Secara jasmani. Secara rohani, tidak. Saya lanjutkan. Dengan cara ini Tuhan kita adalah juru selamat semua manusia. Yaitu kebaikannya menjangkau orang-orang yang paling jahat yang jauh dari dia. Jauhnya sejauh apapun. Taliban bahkan ya. Hitler. Dan seadanya orang yang brengsek habis-habisan. Pokoknya orang itu tidak mati, Tuhan juru selamat dia. Dia pasti punya maksud tertentu. Pokoknya orangnya belum waktunya mati atau bagaimana. Saya tidak tahu apa tujuannya. Yang jelas memang belum waktunya mati. Maka dia juru selamat. Mau dibunuh bagaimanapun tidak bisa mati. Tempoh hari Amerika berusaha membunuh Osama bin Laden. Dengan cara apapun. Cari-cari. Gak mati-mati sudah lama sekali. 10 tahun apa berapa ya. Akhirnya baru berhasil setelah ya sekitar 10 tahun atau berapa saya lupa. Kenapa? Allah jadi juru selamatnya Osama bin Laden. Secara jasmani. Pertama karena memang belum waktunya mati. Dan kedua dan ketiga dan sebagainya. Ada alasan-alasan lain. Saya tidak tahu apa. Jadi Calvin ini adalah orang kedua yang saya bahas. Yang memberikan penafsiran yang kurang lebih sama dengan Owen. Hanya kata-katanya berbeda. Tapi intinya sama. Sekarang William Hendriksen juga seorang penafsir reform. Dan William Hendriksen ini memberikan penafsiran yang paling panjang lebar dalam persoalan ayat ini. Dia memberikan bermacam-macam penafsiran, termasuk yang salah ya, tentang ayat ini dengan jawaban dari pihaknya. Jadi yang salah dia bantah. Dikasih tapi dibantah. Pertama dia katakan Allah adalah juru selamat dari semua manusia. Dalam arti bahwa pada akhirnya dia betul-betul menyelamatkan semua manusia. Dan ini adalah pandangan universalisme. Bukan universal atonement ya. Bukan penebusan terbatas. Bukan penebusan tak terbatas. Atau penebusan universal. Tapi universalisme yang percaya bahwa semua manusia pada akhirnya masuk surga. Jadi orang-orang dari kelompok itu sangat senang dengan ayat ini. Juru selamat semua manusia, puji Tuhan, semua manusia masuk surga. Ya, lah bantahannya saudara, dia berikan bantahan. Pertama, jelas sekali universalisme bertentangan dengan ajaran kitab suci. Saya kira tidak perlu diberikan terlalu banyak contoh ya. Lazarus dan orang kaya itu jelas orang kayanya masuk neraka, mana bisa universalisme itu. Terus Yesus bilang dalam Matius 7 ada 2 jalan, lebar dan sempit. Yang lebar menuju kebinasaan dan banyak orang di sana. Jauh lebih banyak, yang jalan sempit sedikit. Jadi masuk neraka lebih banyak. Lalu perumpamaan sekaligus nubuat Matius 25. Yesus pisahkan domba dan kambing. Kambing masuk neraka saudara. Jadi jelas kalau semua masuk surga itu sangat-sangat tidak alkitabiah pandangan dari orang yang sinting, dan saya tidak tahu siapa ya orang gila yang bisa percaya universalisme ini. Sekarang bantahan kedua dari Hendriksen. Kata-kata terutama mereka yang percaya pada akhir dari 1 Timotius 4 ayat 10 itu menjadi tidak ada artinya. Jadi kalau Allah betul-betul juru selamat rohani dari semua manusia sehingga semua manusia selamat, maka apa artinya kata-kata terutama mereka yang percaya ini kan jadi aneh, jadi tidak masuk akal saudara. Ya, juru selamat semua manusia diartikan semua manusia diselamatkan secara rohani. Lalu ini apa maunya ya, buang saja atau potongan ini menjadi tidak ada artinya. Jadi saudara, ini pandangan pertama yang diberikan Hendriksen dan sudah dibantah dan jelas bantahnya sangat kuat. Karena pandangan kedua yang juga salah yang diberikan oleh William Hendriksen. Poin B, Allah betul-betul memberikan keselamatan kepada semua golongan manusia. Jadi semua manusia ditafsirkan semua golongan manusia. Reform sering menafsir seperti itu. Misalnya dalam 1 Timotius 2 itu ayat 4-6 atau 2-6 itu memang ditafsirkan semua golongan manusia. Tapi di sini
Kalau diartikan seperti itu, dia tidak setuju. Bantahnya, ini juga tidak sesuai dengan kata-kata mereka yang percaya pada akhir dari ayat ini. Ya, kalau ini keselamatan rohani bagi semua golongan manusia, lalu dikatakan terutama mereka yang percaya. Yang percaya ini kan sudah termasuk di sini. Semua golongan manusia, juru selamat rohani, tidak mungkin, saudara. Ini kontradiksi lagi. Jadi hati-hati kalau reform menafsirkan semua manusia itu kadang-kadang ditafsirkan semua golongan manusia. Ya, semua orang pilihan dari golongan-golongan bangsa-bangsa, suku-suku, bahasa-bahasa dan sebagainya. Itu ada yang orang pilihan, itu ada arti seperti itu memang. Tapi tidak di tempat ini. Jadi ini pandangan kedua yang juga salah dan dibantah. Pandangan ketiga, Allah menginginkan atau menghendaki keselamatan semua manusia. Tapi kehendaknya digagalkan oleh ketidakpercayaan. Nah ini sama seperti pandangan Lenski dan Adam Clark tadi. Dan ini memang merupakan tafsiran Arminian. Ya, seperti yang tadi sudah diberikan oleh dua orang di atas. Dan saya kira saya sendiri sudah bantah. Nah, bantahan dari William Hendriksen, teks ini mengatakan bahwa Allah adalah juru selamat. Berarti seharusnya ia betul-betul menyelamatkan. Kalau juru selamat dari orang tidak selamat, tadi saya katakan itu aneh. Ya. Lalu kehendak atau rencana Allah tidak mungkin gagal. Kalau itu memang kehendak, tapi bisa digagalkan oleh ketidakpercayaan. Nah mungkin saya tadi sudah berikan ayatnya, ayat 42 ayat 2. Dia tambahkan ayat-ayat ini, sudah bisa baca sendiri, saya kira tidak perlu dibacakan semua. Karena sangat banyak ayat yang menunjukkan rencana Allah tidak mungkin gagal. Karena dia memberikan poin yang keempat, saudara ya. Allah mampu menyelamatkan semua manusia. Tapi hanya orang-orang percaya yang betul-betul ia selamatkan. Mampu. Bantahnya, saudara, teks ini mengatakan bahwa Allah adalah juru selamat semua manusia. Terjemahan hurufiah, who is the savior of all men. Yang adalah juru selamat semua manusia. Jadi bukannya sekedar mampu menyelamatkan semua manusia. Adalah dan mampu. Itu beda. Ini menyimpangkan arti kata. Lalu, William Hendriksen mengatakan bahwa untuk mengerti ayat ini, kita harus mempelajari arti dari kata juru selamat. Dan dia lalu menunjukkan sederetan ayat-ayat yang dalam Septuaginta. Septuaginta itu perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dia berikan sederetan ayat yang menggunakan kata soter atau artinya juru selamat. Yaitu, saya berikan beberapa saja ya. Hakim-Hakim 3 ayat 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel. Yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Coba kita lihat Hakim-Hakim 3 ayat 9 dalam Bible Works ya. Hakim 3 ayat 9. Ini seorang penyelamat. Terjemahan dari King James, deliverer. Tapi kata Ibrani-nya Yasha. Penyelamat bisa, pembebas bisa. Ya. Lalu kalau kita mau lihat ini ya. Dalam Septuagintanya, sotera berasal dari kata soter, artinya savior. Jadi ini juga sotera, ada dua Septuaginta yang diberikan, sama-sama savior. Jadi ini juru selamat. Soter. Dalam bahasa Yunani kata yang digunakan sama dengan kata yang digunakan dalam 1 Timotius 4 ayat 10 yang sedang kita bahas.
Sekarang Nehemia 9 ayat yang ke-27. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Ingat ya, pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengar dari langit dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Ini juga soter, cuma ini jelas bentuk jamak ya. Jadi Nehemia 9 ayat 27, coba kita lihat lagi. Nehemia orang-orang yang menyelamatkan mereka ya, ini orang-orang yang menyelamatkan. Nah, King James Saviors memang bentuk jamak ya. Kata yang digunakan tentunya sama dengan tadi, cuma ini bentuk jamak ya. Lalu ini RSV juga Saviors bentuk jamak. NIV Deliverers. Ini NASB Deliverers. Ya, tidak usah dibanding-bandingkan. Sebetulnya mau diterjemahkan yang manapun ya juga tidak ada masalah sebetulnya. Ini ya. Nah, bentuk jamak ya. Soteras dari kata soter juga. Oh, cuma ada satu di sini. Tidak tahu kenapa kalau cuma ada satu. Nah, tapi pokoknya soteras sudah soter. Savior. Sekarang kembali ke sini. Lalu juga Obadja 21. Karena pasalnya cuma satu. Ya, pasal 1 ayat 21. Penyelamat-penyelamat laki-laki bentuk jamak akan naik ke atas gunung Sion dan sebagainya. Saya kira tidak usah dilihat lagi ya. Ulangan 32 ayat 15, di sini ada kata-kata ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Secara hurufiah the rock of his savior, batu karang juru selamatnya. Nah, perhatikan saudara, dalam ayat-ayat di atas ini, 4 ayat ini, kata soter atau juru selamat tidak digunakan dalam hubungannya dengan keselamatan rohani atau hidup yang kekal. Tapi dalam hubungannya dengan keselamatan jasmani atau duniawi atau sementara. Ayat-ayatnya banyak saudara ya. Ini saudara bisa cek sendiri ayat-ayatnya sebanyak-banyaknya. Tinggal kalau saudara klik juru selamat gini ya. Banyak-banyaknya keluar ya. Juru selamat. Ini akulah Tuhan. Yesaya 13 ya. Dan tidak ada juru selamat lain daripadaku. Di sini dalam arti jasmani saudara. Ya. Ini 45 ayat 15. Sungguh engkau Allah yang menyembuhkan diri, Allah Israel juru selamat. Di sini juga Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Banyak ya. Dan ini ya, aku adalah, Hosea 13 ayat 4, aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Maka dikeluarkan dari Mesir itu, Allah disebut juru selamat. Karena Allah yang menolong. Nah, kalau sudah dalam perjanjian baru, juru selamat biasanya diarahkan kepada Kristus. Ini Lukas. Ya. Tapi dalam perjanjian lama sangat banyak. Sekarang Hendrickson juga mengatakan bahwa Allah sering disebut sebagai juru selamat karena dia telah menyelamatkan Israel dari Mesir. Seperti ini, Mazmur 25 ayat 5. Bahwa aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. NIV terjemahnya you are God my savior. Engkau adalah Allah juru selamatku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sekarang Mazmur mungkin bisa kelihatan kalau saya perhatikan konteksnya bahwa dia menyelamatkan saya dari Mesir, maka disebut seperti ini. Mazmur 106 ayat 21, mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal besar di Mesir. Kalau ini nyolok sekali sudah, hal-hal besar di Mesir. Dan disebut Allah yang telah menyelamatkan mereka.
Tapi ia tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. 1 Korintus 10 ayat 5. Diselamatkan banyak dari Mesir, juru selamat bagi mereka. Tapi dia tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat dan sebagainya. Jadi saudara, kalau kita pernah diselamatkan oleh Allah secara jasmani, entah dari COVID, entah dari kecelakaan, entah dari bencana apapun, ingat ya, saudara tetap bisa Allahnya tidak berkenan pada saudara dan saudara akhirnya binasa dan masuk neraka. Jadi kalau saudara diselamatkan secara jasmani, seharusnya berterima kasih sedemikian rupa dan tidak merasa puas dengan keselamatan jasmani karena itu tidak terlalu ada artinya. Tapi mencari Allah sedemikian rupa sampai saudara percaya pada Kristus dan mendapatkan keselamatan rohani. Bukan sekedar masuk gereja, bukan sekedar dibaptis. Tapi belajar tentang Kristus, belajar tentang Injil, percaya pada Kristus, dan mendapatkan keselamatan rohani. Saya tidak peduli berapa ribu kali saudara diselamatkan secara jasmani. Kalau saudara tidak diselamatkan secara rohani, semua itu tidak ada gunanya. Saudara tetap masuk neraka, akan masuk neraka, dan celaka saudara untuk selama-lamanya. Sekarang kembali pada Hendrickson. William Hendrickson lalu mengatakan, karena itu dalam arti tertentu, ya, ia adalah juru selamat atau saudara dari semua. Tetapi terutama dari mereka yang percaya. Hanya kepada yang terakhir inilah ia berkenan. Dalam arti tertentu itu dalam arti jasmani tentu saja yang sudah dia jelaskan dari tadi. Jadi sama dengan Owen sama dengan Calvin. Cuma dia jelaskan lebih panjang lebar. Dia berikan ayat-ayat PL dan sebagainya yang juga menggunakan kata soter. Hendrickson juga menyoroti Yesaya 63, 8-10. Bukankah ia berfirman, sungguh, merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Ini jelas-jelas jasmani, dalam kesesakan. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi saudara, dia menjadi juru selamat mereka, dia menyelamatkan mereka, menebus mereka dan sebagainya macam-macam, bukan menebus dosa ini ya. Tapi mereka jahat, memberontak dan sebagainya, maka dia berubah menjadi musuh mereka dan dia sendiri berperang melawan mereka. Jadi ayat ini laki-laki menunjukkan bahwa sekalipun orang-orang yang dibicarakan itu mempunyai Allah sebagai juru selamat mereka dalam persoalan rohani, tapi mereka tidak diselamatkan secara rohani. Ini bukan hanya bisa terjadi untuk diri mereka, ini bisa terjadi untuk diri saudara. Siapapun yang menonton video ini, pikirkan dan renungkan dan introspeksi, jangan sampai Allah itu hanya menyelamatkan saudara secara jasmani. Terlalu amat sangat banyak orang yang diselamatkan oleh Allah secara jasmani, tapi dibinasakan. Israel salah satu contohnya diselamatkan dari Mesir, semua mereka diselamatkan dari Mesir, dari belenggu perbudakan. Dan juga di padang pasir dan sebagainya, banyak kali diselamatkan, tapi juga akhirnya karena kejahatan mereka, sebagian terbesar dibinasakan di padang pasir itu, secara jasmani dibinasakan, secara rohani juga. Sangat banyak. Mau seperti itu? Kalau tidak, cari Kristus.
belajar Injil. Saya punya banyak khotbah-khotbah PI. Cari channel Budi Asari, cari playlistnya KPI, tonton khotbah-khotbah saya yang penginjilan. Kalau saudara percaya saudara percaya pada Kristus sebagai juru selamat, saya mendapatkan keselamatan secara rohani. Ini yang penting, terpenting di atas segala-galanya. Kembali pada topik ini, Hendriksen lalu menyimpulkan, jadi menurut perjanjian lama Allah adalah soter atau juru selamat, bukan hanya dari mereka yang memasuki kerajaannya yang kekal, tapi dalam arti tertentu juga dari orang-orang lain, dari semua mereka yang ia bebaskan dari bencana sementara. Sementaranya ini perlu ditekankan ya. Apa gunanya sih Allah membebaskan kita dari bencana sementara kalau kita tidak bebas dari bencana yang kekal yaitu neraka? Apa gunanya saudara? Pikirkan itu baik-baik, renungkan, dan jangan sampai malam ini atau saat ini saudara lalui tanpa percaya pada Kristus. Hendriksen menambahkan lagi bahwa baik dalam PL maupun PB, kebaikan Allah ditunjukkan kepada semua orang dan bahkan kepada binatang dan tanaman. Ayat-ayatnya saudara bisa baca sendiri. Lalu William Hendriksen berkata, dalam perjanjian baru ajaran ini dilanjutkan. Ia memelihara, membebaskan, dan dalam arti itu menyelamatkan. Ya, jadi memelihara dan membebaskan itu dalam arti itu dia menyelamatkan secara jasmani, ya. Dan aktivitas penyelamatan itu sama sekali tidak terbatas pada orang-orang pilihan. Kalau penyelamatan jasmani memang tak terbatas, dia bisa menyelamatkan siapapun. Kafir mau pemberontak, mau orang yang menghujat, mau apapun bisa. Dalam pelayaran yang berbahaya ke Roma, Allah menyelamatkan bukan hanya Paulus, tapi semua mereka yang ada bersama dengan dia. Di Rasul 27, 22, 31, 44. Ya, ini ayatnya. Saya kira tidak usah dibaca ya, tapi ya ditekankan saja. Ada janji di sini. Tidak seorang pun di antara kamu yang binasa. Tapi di sini Paulus mengatakan ada tanggung jawab. Kalau mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Nah ini akhirnya yang terjadi akhirnya ini. Semua selamat. Mereka semua selamat naik ke darat. Bukan hanya Paulus, semua. Padahal mereka kafir. Mereka selamat. Tapi apakah mereka selamat secara rohani? Tidak. Diselamatkan secara jasmani. Di sini Allah jadi juru selamat secara jasmani bagi orang-orang yang tidak percaya juga. William Hendriksen lalu mengatakan demikian. Inilah yang dibutuhkan dalam penjelasan tentang teks kita saat ini. 1 Timotius 4 ayat 10. Apa yang diajarkan oleh sang rasul adalah ini. Kami meletakkan pengharapan kami pada Allah yang hidup. Dan dalam pengharapan ini kami tidak akan dikecewakan. Karena ia bukan hanya merupakan Allah yang baik. Yang merupakan soter dalam arti pemelihara atau pembebas dari semua orang. Yang mencurahkan berkatnya kepada mereka. Tetapi dalam arti yang sangat khusus. Ia adalah soter atau juru selamat dari mereka yang dengan iman memeluk dia dan janjinya. Karena kepada mereka ia memberikan keselamatan. Hidup yang kekal dalam seluruh kepenuhannya. Jadi saudara kesimpulannya. Kata soter bisa menunjuk pada juru selamat dalam keselamatan jasmani. Bisa juga menunjuk pada juru selamat dalam keselamatan rohani. Dalam arti pertama, Allah adalah soter dari semua orang. Dalam arti kedua, Allah hanyalah soter dari orang-orang pilihan. Dan karena itulah maka ada kata-kata terutama mereka yang percaya. Dengan demikian jelas ya. Ayat ini, 1 Timotius 4 ayat 10. Memang kalau tidak ngerti, terapkan saja secara rohani. Wah, jadi universal atonement. Tapi pada waktu kita betul-betul membahas, meneliti, ternyata tidak. Memang kalau video ini ditonton oleh mengapul segala,
Dia akan mengatakan saya eisegesis. Wah, menafsirkan 1 Timotius 4 ayat 10 kok pergi kepada perjanjian lama. Gak sukanya lah dia mau nafsir secara tolol begitu. Bagi saya semua penafsiran itu harus melihat semua ayat dalam seluruh Alkitab lalu ditafsirkan bersamaan. Ayat yang ada hubungannya. Ayat yang tidak ada hubungannya tentu tidak perlu. Tapi karena ini mempersoalkan kata soter, membahas kata-kata soter atau juru selamat dalam PL maupun PB itu harus, bukan cuma boleh. Kalau tidak, ya mendapatkan arti yang salah. Jadi saudara, ini menghapus segala tidak tahu dia itu hanya sekedar karena berdebat, lalu dia gengsi, lalu mendukung argumentasinya atau menyerang dengan cara-cara yang sangat tidak masuk akal. Atau mungkin dia memang tidak pernah belajar hermeneutik atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi menyalahkan orang yang menafsir suatu ayat dengan menggunakan kitab lain itu disalahkan oleh dia. Itu adalah kegilaan. Saya mau tahu dia tunjukkan satu penafsir yang waras otaknya. Contoh saja dari ini saja ya. Dari isi tadi Bible ini ya. Cari saja penafsir yang mana. Yang menafsir ayat lalu tidak ngambil dari kitab lain. Langsung di sini saja tafsirannya Albert Barnes tentang 1 Timotius 4 ayat 10. Ini tafsiran dia tentang 1 Timotius 4 ayat 10. Ya. Albert Barnes, sudah lihat ini ya. Perhatikan saja. Nah, dia menggunakan Markus 16 ayat 16. Kalau ini saya tidak setuju karena saya anggap ini bukan ayat yang sah ya. Saya tidak percaya keaslian dari ayat ini. Tapi di sini, nah pemelihara preserver ya, dia pakai ayat dalam Ayub. Lalu pakai ayat dalam Mazmur 107 ayat 28. Lalu dia pakai ayat 2 Korintus 5 24. Jadi saudara, semua penafsir seperti itu saya bisa berikan contoh ribuan bisa. Bahwa semua penafsir yang waras menafsirkan ayat menggunakan ayat-ayat lain dari kitab-kitab lain yang jauh. Ayat PB pun menggunakan ayat PL bisa sekali. Adalah omong kosong kita menafsir satu ayat harus terpancang di sana. Ya sak goblok-gobloknya orang saudara. Saya kepingin tahu bagaimana Mangapul Sagala menafsirkan ayat ini. Matius 24 ayat 36. Sudah saya bicarakan saya kira di dalam talk show itu ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapak sendiri. Ayat ini digunakan oleh Unitarian, oleh saksi Yehova, oleh orang Islam menjelang Yesus tidak tahu, tidak maha tahu. Kalau tidak maha tahu bukan Allah. Coba Mangapul Sagala tafsirkan ayat ini, jangan pakai kitab lain, ayat lain, hanya ayat ini. Saya ingin tahu bagaimana jadinya. Omong kosong tolol saudara. Ayat ini menunjukkan Yesus sebagai manusia. Pikiran manusia yang keluar. Ya bukan dusta. Pikiran manusianya memang tidak maha tahu. Jadi harus ditafsirkan dengan ayat-ayat lain yang menunjukkan dia maha tahu. Demikian juga saudara penafsiran tentang bagian ini. Setelah ditafsirkan dengan semua ayat yang ada hubungannya, maka jelas ayat ini tidak mendukung universal atonement atau unlimited atonement, penebusan universal atau penebusan tak terbatas. Juga ayat ini tidak menentang limited atonement atau penebusan terbatas. Sama sekali tidak. Makanya dalam Alkitab itu saya sudah bolak-balik mengatakan. Ayat ini memang dilihat sepintas lalu seakan-akan mendukung universal atonement. Pada waktu digali, dibahas betul-betul mendetail. Ternyata tidak. Makanya belajar Alkitab kita harus belajar dengan serius. Kalau kita belajar asal lihat ayat dan lihat
ya ayatnya modelnya seperti ini, kelihatan dari luar seperti ini, artinya seperti ini. Ya memang saya yakin saudara akan jadi Armenian, karena ayat-ayat Armenian pada umumnya seperti itu. Kalau enggak, saudara jadi lebih sesat lagi, seperti saksi Yehova dan sebagainya. Tuhan memberkati saudara.